Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024 adalah Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yakni Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna sakramen pembaptisan. Menarik, hari ini kita merayakan pesta Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan tobat,
Tetapi mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, sedangkan Yesus bukanlah orang berdosa? Gereja menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mengantar mereka untuk mengenal Allah dan kelak bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan surgawi. Apakah Yesus mau mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Yohanes? Inilah rahasia yang mesti dipahami. Yesus adalah pribadi yang pantas dicontohi dan teladan hidup yang layak diambil sebagai pegangan dalam hidup kita sebagai manusia. Yesus merasa penting untuk dibaptis bukan karena demi pelunasan dosa, tetapi agar menjadi contoh bagi manusia tentang makna pembaptisan itu. Dalam Injil Markus disampaikan pandangan Yohanes tentang Yesus. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengaku bahwa pembaptisannya tidak sama dengan pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan tobat, tetapi pembaptisan Yesus adalah pembaptisan Roh. Penjelasan Yohanes terurai dengan jelas saat Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, gereja sekarang juga mempraktekkan sakramen baptis itu yang berpusat pada pembaptisan Yesus. Itu berarti setiap kali kita menerima sakramen pembaptisan, kita menerima Roh Kudus sendiri yang hadir untuk menguduskan diri kita. Yang mesti kita lakukan ialah hidup dekat dengan Tuhan dan memelihara kesucian itu dengan cara melayani dan mengorbankan diri untuk menolong orang miskin dan yang menderita seturut teladan Yesus. Semangat kita kiranya sama dengan Yesus yang setia pada karya-karya kasih-Nya yang berguna demi keselamatan manusia. Semoga demikian. Amin.